Oh, halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Reportase Weekend. Senang sekali kami berdua menemani Anda kembali di akhir pekan ini dengan berbagai berita yang menarik dan info-info yang sangat berguna bagi kita semua di Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC bersama saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga weekendnya berjalan sesuai dengan rencana Anda. Kalau di Amerika Serikat akhir-akhir ini kan lagi cuaca mendung, hujan dan lain sebagainya. Itu memang paling enak di rumah ya, ngendon ngopi gitu ya sambil baca atau sambil scrolling. Nonton YouTube atau enggak di sosial media. Betul. Nah, kalau timeline kamu di YouTube isinya apa sih? Blak-blakan ya. Apa? Yang pasti K-pop, video kucing. Nah, video kucing. Video travel. Ya. Pasti juga berbeda-beda ya semuanya kalau pengen tahu isinya tuh pasti makanan. Nah, penting tuh. Kulineran, tapi kulinerannya di Indonesia. Oh, di Indonesia buat modal nanti buat ya kalau nanti dicatat, di screenshot tempatnya mana aja. Benar-benar. Mie ayam di mana, nanti juga kalau mau makan lontong sayur di mana gitu. Terus yang kedua udah pasti ada cerita horor. Oh, luar biasa Ian, ini sekali karena ya saya range-nya. suka sekali dengan cerita-cerita horor. Dan itu mungkin di timeline kita ya. Dan mungkin Anda juga di akhir pekan punya rencana sendiri untuk mengisi waktu dengan nonton di sosial media. Mungkin timeline-nya agak berbeda. Tapi tunggu dulu, karena di sini ada di Reportase Weekend kami akan menyampaikan informasi-informasi menarik. Jalan Yuk kali ini mengajak melihat kawasan Wynwood, Miami. Dulunya Wynwood adalah lingkungan perumahan pendatang asal negara-negara Karibia. Tahun 2000-an, kawasan ini mulai berubah menjadi lebih artistik dengan banyak mural dan karya seni. Sekarang dengan lebih dari 200 mural ukuran besar dan ratusan bisnis serta restoran, Wynwood menjadi tempat hiburan dan tujuan wisata di Miami. Analis film mencermati formula film sukses pada tahun-tahun sebelumnya. Ternyata tahun ini bukan jaminan sebuah film akan sukses secara komersil. 3 film dengan pemasukan box office terbesar tahun ini bukan film superhero, film sequel, atau adaptasi film animasi. 3 formula yang sebelumnya dominan. Bagaimana menjadi vlogger sukses di Amerika? Muhammad Hidayat, diaspora Indonesia asal Semarang di Los Angeles, California, memiliki 800.000 pengikut di kanal YouTube. Berpenghasilan ribuan dolar setiap bulan, menurutnya kunci keberhasilan menjadi seorang vlogger adalah berani keluar dari zona nyaman. Oke pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan kali ini ke sebuah daerah di Miami yaitu Wynwood. Dulunya adalah area yang biasa menjadi tujuan para migran dari negara-negara Karibia. Tapi saat ini dengan hiasan mural yang lebih dari 200 mural, ternyata kota ini ataupun daerah ini menjadi tujuan wisata dan warna-warni kota ini ternyata. Betul, apalagi di sana ada ratusan bisnis dan juga restoran yang bisa dikunjungi baik oleh warga di sekitar sana maupun para wisatawan. Tak heran kawasan Wynwood menjadi salah satu destinasi wisata yang populer. One more time. 1, 2, awesome. Ini pengunjung dari Argentina. Mereka dari Argentina ke sini to join the festivities untuk ikut merayakan kedatangan Messi di Miami. Nih, mural di wilayah Wynwood, salah satu daerah yang artsy banget di Miami, ikut memeriahkan kedatangan Messi. Mural di belakang saya ini dibikin oleh Maxi Banyako. Nah, dia ini udah bikin mural Messi nggak cuma di Miami, tapi juga di California and all around the world. $60. The impact of Messi here is like a revolution, you know. He changed the vibes and the atmosphere of the city, and he's giving so much work to all of us, you know. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Pablo. Keunikan dari Wynwood ini nih ya, juga ngingetin gue sama satu hal. Odong-odong. Siapa yang waktu kecil main odong-odong? Ayo. Wow. Where's that? Dice que me quiere dar un beso.
Tony Goldman Way. Tony Goldman Way namanya ini diambil dari Tony Goldman. Dia adalah orang yang menginisiasi area dari Wynwood ini. Awalnya, dulu Wynwood ini tuh area bekas pabrik. Tapi akhir tahun 2000-an, dia menginisiasi agar dibikin lebih cantik, lebih indah, dan lebih hidup. Jadilah sekarang Wynwood salah satu area yang paling artsy yang pernah gue lihat sih. Karena sejauh mata memandang, all you can see is like murals everywhere. What do you think about the mural? It's wonderful. I think that the colors, they are very cool. Aku jadi kecil banget ya depan mural raksasa di belakangku. Iya. Oh gitu ya, menarik. Sehat-sehat ya, sampai ketemu lagi. Ya, menyenangkan banget jalan-jalan di Wynwood. Ini tempat area buat kalian yang ngaku hipster, buat kalian yang pecinta seni, juga pecinta makanan alias foodie. Make sure pas lagi main ke Miami, nggak kelewatan untuk datengin Wynwood, oke? Meskipun kita udah selesai jalan-jalan di Wynwood, masih ada destinasi selanjutnya. Mau kemana sih kita? Yuk, jalan yuk! Ya, kalau misalnya di Indonesia tuh udah dilengkapi dengan odong-odong ya. Iya. Supaya bisa wisatawannya juga merasakan pengalaman lokal. Dan kalau misalnya ngelihat daerah seperti itu tadi, itu sebenarnya ada juga loh di Indonesia kampung yang instagramable ya, bisa juga menjadi tujuan wisata ya. Banyak Itu salah sekali. satunya Kampung Jodipan di Malang yang warna-warni dan tidak kalah menariknya. Mereka justru menjadi tujuan wisata atau desa wisata ya. Betul, ada juga mungkin Kampung Code di Yogyakarta dan Kampung Sungai Kalilo, Banyuwangi, dan juga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Itu kan juga sangat picturesque ya, sangat menarik, dan terutama bagi wisatawan dan orang-orang Amerika itu tertarik sama yang begitu-begitu. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat dulu, tapi jangan kemana-mana, reportase weekend akan kembali setelah pesan berikut. Pemirsa, Anda masih menyaksikan reportase weekend dari studio VOA di Washington DC. Nah, kalau misalnya Anda penikmat film seperti saya nih, ada sesuatu yang berbeda tahun ini. Ternyata film-film yang box office tahun ini bukan dengan formulasi yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya, yang biasa-biasa seperti tahun lalu ya. Ternyata sekarang strateginya mereka tidak melakukan pendekatan seperti film-film yang dilakukan contohnya superhero. Ataupun juga yang kedua yaitu film sequel. Dan juga strategi adaptasi animasi. Betul. Dan genre-genre tersebut tidak dipilih untuk memasuki box office tahun ini. Lalu film-film apa sih yang menjadi pilihan para penonton tahun ini? Kita lihat dalam liputan berikut. Pengamat dan pelaku industri perfilman memasuki tahun 2023 ini dengan penuh optimisme. They had success with Super Mario Brothers in the late spring, and there were a whole number of films coming out by respected directors or with bankable intellectual property, bankable stars. Tapi kemudian ada sejumlah film yang akhirnya mengecewakan di box office. Flash had problems with controversies surrounding some people involved in the film. I think hurt it. The Little Mermaid might signal the end of Disney's ability to absolutely count on remaking their animated classics from the 80s and 90s. Belakangan box office domestik di Amerika Serikat didominasi oleh film-film bertema superhero, nostalgia, atau juga sequel. Tapi tahun 2023 ini berbeda. 3 film paling sukses bukan film sequel ataupun film superhero. 3 film berpenghasilan terbesar adalah Barbie, The Super Mario Brothers Movie, dan Oppenheimer. Barbie dan Oppenheimer menjadi film tersukses musim panas berkat fenomena Barbenheimer. I feel like it's been marketed as like a double feature through like memes and stuff. So I just wanted to be in on it, and the theater was full. It's 10:30 in the morning. I'm excited that it's big for the theatrical business, right? Coming out of the pandemic, I love going to movie theaters.
and it's nice to see people back in theaters, selling out theaters. Just watching films is just so readily available to you, online and stuff. So I think I liked it. I'm happy I did come out to go watch. Yeah. Film-film seperti Barbie dan Oppenheimer lah yang menurut pimpinan IMAX bisa kembali mendatangkan penonton ke bioskop. On a film like Oppenheimer, once you've seen it in IMAX, I don't think you could imagine seeing it in your television or even, in a much smaller way. It's just, whether it's the explosion around the atomic bomb test or whether it's even the close-ups, it's unparalleled when you watch it in IMAX. Tapi akankah jumlah penonton bakal sebanyak sebelum pandemi masih menjadi tanda tanya. I have a hard time seeing us returning to pre-pandemic levels of attendance at the theater, not just because of the pandemic, but also just because of the way the industry has changed. People have access to much more content on screens at home, and movies are coming to homes more quickly. Clearly, the industry and the models have changed. Sejak pandemi, rata-rata waktu antara penayangan perdana film di bioskop dengan peluncurannya di layanan video streaming adalah 30 hari. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, kalau saya adalah kaum yang menunggu 30 hari sampai layanan streaming tersedia alias mager ke bioskop. Nggak apa-apa kok nunggu 30 hari lalu baru bisa menonton film-film box office seperti tadi yaitu Barbie dan juga Oppenheimer. Dari film kita akan beralih ke dunia radio atau audio. Radio saat ini ternyata mengalami salah satu desakan untuk mengurangi layanan AM. Tidak hanya karena adanya teknologi digital audio, tapi juga ternyata sejumlah industri, terutama dari otomotif, memutuskan untuk mengurangi layanan radio AM di mobil-mobil mereka. Seperti apa ya situasinya? Ya, jadi ini karena selama ini gelombang FM itu memang dinilai lebih jernih dan lebih banyak yang menikmatinya. Jadi perusahaan otomotif sebagian besar di antara mereka ingin mengurangi channel-channel AM tersebut. Padahal gelombang AM ini justru berperan sangat penting dan punya kelebihan tersendiri, terutama untuk komunitas-komunitas kecil di Amerika Serikat. I think radio is everybody's first love. Radio is more fun. Nancy dan Todd Whalen adalah pemilik radio KDHN AM 1470 di Dimmitt, Texas. That head bump on Sunday has still got you confused. Dan hanya Nancy dan Todd yang menjadi karyawan radio ini. More than 80 million Americans. Mulai dari menjual iklan bagi pendapatan radio, news, traffic, weather, sports, and a community connection. Hingga menyingkirkan tikus yang sesekali tersengat listrik oleh pemancar 500 watt radio ini. We came here to Dimmitt and told people that we wanted to give Dimmitt something to be proud of. And we feel like what we've done and what we continue to do is to provide that not just for Dimmitt, but for all the small towns in this area that no longer have local radio stations. Belum lama ini, sejumlah produsen mobil mengumumkan rencana tidak lagi memasang radio AM di kendaraan baru. Alasannya, sistem motor listrik menyebabkan gangguan pada penerimaan radio, sehingga siaran tidak dapat didengar dengan baik dan radio AM menjadi tidak relevan lagi. Para penyiar dan juga anggota parlemen termasuk Senator Amy Klobuchar dari Minnesota ingin pesawat radio AM tetap dipasang di semua mobil dan truk baru yang dijual di Amerika. I don't think that they understand how important AM radio is to people today. Warga seperti manajer gudang produk pertanian Rodney Hunter mengatakan, berita tentang jagung, kapas, gandum, dan ternak sangat penting di wilayah pendengar KDHN yang memiliki jangkauan 160 km. I've had at least 3 farmers that called in today and said they heard on the radio that the markets are up, and without AM radio that would not be possible. 5 jam perjalanan dari Dimmitt, Joanne Huang sedang mendengarkan radio AM lainnya di kota Carrollton. Ia bukan petani, melainkan seorang apoteker yang mendengarkan radio KKDA AM 730 yang berbahasa Korea. And then you can get all the information and the highlights and even like K-pop. 청취자 여러분 안녕하십니까?
Menurut Presiden stasiun radio ini, Stephanie Min Kim, tidak ada radio AM di mobil baru akan membahayakan penyiar etnis yang tidak mampu membeli lisensi radio FM yang terbatas dan lebih menguntungkan. More than 40% of radio listening is done in the car. So I think AM radio is facing the potentially existential threat. Ancaman eksistensi ini juga mempengaruhi radio lain di wilayah Dallas, KHSE AM Radio Caravan. You're listening to Radio Caravan. Thank you so much for joining us. Stasiun multibahasa ini banyak memutar musik Asia Selatan. Menurut manajer radio Faiba Shet, stasiun radio AM berperan penting dalam sistem peringatan darurat nasional. Those sirens go off and your regular programming is interrupted, and when there's an emergency, whether it's a tornado warning, whether it's a child abduction, whatever it is that's happening, it goes to the AM frequency. KHSE Wiley 700 AM. Tidak seperti sinyal radio FM yang secara fisika terbatas dan hanya bisa diterima sepanjang garis pandang, sinyal frekuensi rendah pada radio AM dapat memantul di ionosfer pada malam hari, sehingga jangkauannya bisa mencapai ratusan kilometer. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, jangkauan radio AM memang tidak sejauh jangkauan radio dari FM karena kualitasnya memang juga lebih rendah dari FM. Makanya FM sekarang memang lebih diminati terutama di kota-kota besar. Tapi memang ini suasananya nggak atau situasinya di Amerika tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Betul, sebetulnya radio-radio FM itu kan AM maksud saya sifatnya lebih segmented ya. Jadi lebih bernuansa untuk komunitas tertentu atau dengan gaya tertentu, dan itu sebetulnya sebuah ciri khas yang sekarang semakin ditinggalkan karena ya satu globalisasi, terus kedua orang jadi kepengen modern, dan ketiga kepraktisan, dan itu menurut saya sayang sekali ya. Jadi kita lihat saja apakah AM ini akan bisa bertahan di masa mendatang. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana, reportase weekend akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama reportase weekend di suasana yang agak lenggang. Mungkin kita punya waktu untuk menonton kanal YouTube. Waduh, kalau saya kan tadi udah dibilang saya suka sekali dengan yang namanya kuliner. Atau horor, atau makan-makan, atau tempat-tempat seperti itu. Dan ternyata buat para vlogger ini juga nggak gampang buat mereka untuk memilih profesi ini untuk menjadi seorang vlogger. Kalau di Indonesia mungkin kita juga bisa lihat ya perkembangannya cukup banyak dan bisa lihat ada yang berbeda-beda, ada yang sukses juga sebagai seorang selebriti malahan. Nah, kalau di Amerika ada nggak nih vloggernya? Tentu ada. Ada beberapa vlogger Indonesia, diaspora Indonesia yang berkiprah di Amerika Serikat, dan mereka punya tips satu nih, yaitu konsisten. Oh iya. Jadi mau yang nonton berapapun pokoknya tetap upload, tetap bikin video. Dan ini yang dilakukan oleh seorang vlogger di Los Angeles, Muhammad Hidayat, yang kini punya pengikut lebih dari 800.000. Nah, ia punya tips sendiri untuk bisa menjadi seorang vlogger yang sukses di Amerika Serikat. Berikut liputannya dari tim VOA. Awalnya tuh pengen mengabadikan momen-momen tuh. Aku suka keluar kota, lalu suka bikin video tentang makan. Pengen mengabadikan momen tertentu nih. Jadi kelak anakku bisa nonton, aku pernah kesini, tapi malah jadi kebelabasan. Ternyata banyak pengikut yang suka dengan video-video konten kreator AM Hidayat kayak gitu. Berawal dari keinginan bersahaja 3 tahun lalu itu, Muhammad Hidayat kini menjadi vlogger yang sukses di Amerika. Pengikutnya di kanal YouTube sudah 778.000 dan kantongnya pun lumayan tebal dari monetisasi vlognya. Untuk rata-rata sekarang per bulan itu sekitar 4.000, 5.000 atau 6.000 lah average-nya. Ya, $6.000 untuk per bulannya. Tapi untuk tertingginya itu sampai 12.000 per bulannya.
Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video vlog UM Hidayat. Kucuran dolar sebesar itu tidak datang seketika. Pertama bikin video, hanya ditonton puluhan orang, itu pun katanya teman-teman sendiri. Jadi aku beli jagung. Ia terus membuat video, tak pedulikan berapa banyak yang ngeklik. Sekitar 1 tahun lalu, ia bertandang ke Las Vegas dan ngevlog dari kota judi ini. Dan videonya pun menjadi viral, ditonton jutaan orang. Setelah itu, ngevlog soal tunawisma di Los Angeles yang juga viral. Banyak teman-teman yang mengira Amerika tuh wah atau megah. Dan aku suka jalan ke sisi lain nih, kayak video di homeless, lalu ke pasar tradisional. Jadi tentang sisi lain tuh ternyata masyarakat Indonesia lebih suka dengan video sisi lain seperti itu. Keberhasilan Hidayat membuat bangga Mike Cahyati, diaspora Indonesia yang punya usaha kopi ini. Yang pertama karena mungkin enak dilihat, itu udah pasti kan ya. Jadi dan dia juga cara komunikasinya juga ringan tapi ya informatif itu. Jadi kayak dia kan kasih tahu kan ini apa dan konsisten deh ya. Dia kan keluarin video terus. Jadi kayak menurut aku sih itu kuncinya juga gitu. Hidayat yang tinggal di Los Angeles ini mengaku belajar otodidak untuk menjadi vlogger. Baik itu mengoperasikan kamera maupun mengedit video. Dan ternyata katanya untuk menjadi vlogger tidak juga harus pandai bicara seperti dibayangkan banyak orang. Sebenarnya aku tipikal orang pendiam nih. Bahkan orang tua dan teman-temanku pun juga kaget. Ternyata aku bisa ngobrol di depan kamera seperti itu, bisa cerita seperti itu. Jadi aku coba keluar dari zona nyamanku dan akhirnya bisa bikin video harus A. Jadi bisa seadanya kayak gitu. Misalnya di kota ini aku mau bikin video apa aja bisa berubah sih kayak gitu sih. Jadi tidak menentu harus. Jadi sekarang ini aku lagi ada di tempat kerjaan aku. Meski penghasilan cukup besar, pemuda asal Semarang ini belum menjadikan vlogger sebagai pekerjaan penuh. Jadi aku kerja di kafe juga. Kalau bener-bener ada waktu full dan aku bisa keluar kota semuanya, mungkin aku bisa full di YouTube. Tapi kedepannya mungkin seperti itu. Tapi belum bisa tahu juga sih. Masih ada sekolah dan mungkin kan nggak mungkin kita bakal fokus di media aja, sosial media seperti itu sih. Banyak diaspora Indonesia menjadi vlogger di Amerika, membuat konten tentang pengalaman hidup untuk pengikut mereka di Indonesia. Ada yang gagal, ada yang berhasil berkat keuletan, percaya diri, dan berani keluar dari zona nyaman seperti Hidayat. Dari Los Angeles, Supriyono, Virginia Gunawan, Aryatna Budianto, VOA. Ya Ian, ternyata tidak gampang menjadi Yeah. seorang vlogger walaupun penghasilannya bisa seketika 12.000 Yeah. atau 8.000 dolar. Tapi itu kan sesuatu yang tidak tetap ya. Jadi tergantung dari hitung-hitungannya YouTube tadi seperti Yeah. yang dijelaskan oleh Hidayat dan juga ya tergantung dari moodnya penonton lah ya. Strateginya juga ya, Betul. konsisten tadi dan keluar dari zona yang nyaman tadi. Betul. Walaupun dia seorang introvert katanya, dia juga heran bisa ngomong di Iya. depan kamera. Jadi itu kalau diolah tuh ternyata bisa ya. Bisa ternyata. Oke pemirsa, terima kasih banyak sudah menemani kami di reportase weekend kali ini dan juga berbagi dengan informasi-informasi menarik. Namun sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar Dan Aryatna Budianto, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tidak lupa mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle @VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi pekan depan. Stay safe and stay healthy. Dadah.